Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar pembelajaran 3 terlebih dahulu. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayo sekarang kita mengamati percakapan berikut berisi Udin dan Benny sedang membersihkan piala yang berada di rumahnya. Namun Benny harus hati-hati beserta Udin juga. Mengapa? Karena piala adalah barang yang mudah pecah, sehingga harus dijaga. Apa isi percakapan Udin dan teman-temannya? Tentu saja, yaitu membersihkan dan merawat piala. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Yaitu sikap mematuhi aturan dalam merawat benda. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Titik. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Titik. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Titik. Jadi di sini ada tanda titik. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalkan saja, pukul 8 ditulis pukul 08.00. Pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan menit dan detik. Yang mana Bu Siska? Ini 08 artinya jam 8.00, ini artinya menit. Jadi 00 ini 00 menit atau jam 8 pas. Pas yaitu di jarum panjang angka 12. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tuliskan di bawah ini. Sekarang ayo kita berlatih bersama-sama. Udin belajar pukul 8. Kelihatan. Jadi di sini angka 8 dan jarum panjangnya menuju angka 12. Kalau ini angka berapa kira-kira? Iya, benar, yaitu pukul 6. Yuk kita jawab bersama-sama ya. Pukul 6. Kemudian ini pukul berapa menonton TV? Pukul 2 siang. Kemudian mencuci piring pukul 4. Tidur pukul 9 malam atau 21.00. Kemudian bangun pagi pukul 5. Sudah paham di sini? Mudah sekali, tinggal dilihat angka jarum pendeknya menuju angka berapa ya. Mudah sekali. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin? Yaitu kemoceng. Masih ingatkah kamu dengan tari kemoceng? Tentu. Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun berdiri. Yang mana Bu Siska? Bu Siska ulangi lagi ya pembelajaran sebelumnya, di mana ini adalah posisi duduk tari kemoceng. Nah, kemudian posisi berdiri diingat-ingat ya. Lakukan kembali, ini tidak perlu dilakukan. Namun harus kamu tahu ketika menari di sini diiringi oleh alat musik ritmis.
Alat musik ritmis itu yang tidak memiliki melodi, misalkan do, re, mi, fa, sol, atau tidak memiliki nada, itu ya. Jadi alat musik ritmis yang tidak punya nada. Seperti apa? Misalkan gendang, tifa, tamborin. Yang mana Bu Siska? Ini gambarnya ya. Gendang, tifa, dan tamborin. Ini tidak memiliki nada, do, re, mi, do, mi. Bukan seperti itu. Jadi mereka musiknya tetap, setiap ditepuk nadanya tetap, tidak berubah ke tinggi maupun tidak berubah ke rendah. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, ya. Sudah paham ya tadi ya, sudah dijelaskan Bu Siska. Nah, perlu kita ketahui, misalkan di sini kegiatan dimulai pukul 8.00, kemudian berakhir pukul 9. Dari mana Bu Siska? Di sini ya, pukul 8. Kemudian berakhir pukul 9. Lah, di sini berapa langkah? Yaitu 1 langkah, makanya disebut 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Ini dihafalkan, 1 jam sama dengan 60 menit. Kenapa? Karena akan keluar ketika ulangan. Kalau tidak hafal, maka kamu tidak bisa menjawab soal. Ayo sekarang kita berlatih, hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Contoh, kegiatan dimulai pukul 10 ya, ingat. Namun berakhir pukul berapa, titik. Sudah tahu belum pukul berapa? Belum tahu ya. Pokoknya dimulai pukul 10. Lama kegiatan yaitu 4 jam. Nah, caranya bagaimana Bu Siska? Dimulai pukul 10. Kemudian lamanya 4 jam, berarti 4 langkah. 4 jam itu artinya 4 langkah. Berarti di sini dari jam 10 langkah 1 2 3 4. Pukul berapa? 02.00 atau pukul 14.00. 4 jam, ini salah, 4 jam berapa menit? Berarti 4 kali 60 yaitu 240 menit. Nomor 2, kegiatan dimulai pukul 12. Berakhirnya pukul berapa? Tidak tahu. Tetapi lama kegiatan 2 jam. Berarti langkahnya 2. Dari pukul 12 langkah 2, 1, 2, berarti pukul 2 siang. Ya, 2 jam 120 menit. Nomor 3, langsung saja. 2 jam berapa menit? 2 kali 60 ya. 2 jam 2 kali 60 yaitu 120 menit. Berarti berakhir pukul 9. Nomor 4, kegiatan dimulai pukul 9, berakhirnya belum diketahui. Lamanya 6 jam, berarti 6 jam 6 kali 60 yaitu 360. Harus bisa menghitungnya, nanti keluar ketika ulangan. Nomor 5, dimulai pukul 7, lama kegiatannya 5 jam. Berarti 5 kali 60 berapa? 300 menit. Berakhirnya pukul berapa? Pukul 12.00. Berarti di sini 5 langkah ya, 5 jam 5 langkah. Dari pukul 7, 1 2 3 4 5, pukul 12. Ya. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Jadi di sini percakapannya tentang menari. Lah, sebelum menari mereka harus mengepel lantai agar tidak licin. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Ini keluar ketika ujian juga, hati-hati bisa jadi ya.
pola lantai. Ini pola lantai lurus ke samping, di sini lurus ke depan. Ada tulisannya, jadi harus membaca. Kalau kamu tidak bisa menjawab berarti kamu tidak suka membaca. Nggak boleh, harus gemar membaca. Ini pola lantai berbentuk huruf T ya. Pola lantai berbentuk lingkaran. Pola lantai serong kanan dan serong kiri. Diingat-ingat semua pola lantainya harus bisa. Udin dan teman-teman telah paham. Masih ingatkah kamu gerakan tari? Masih ya. Jadi ada posisi duduk dan posisi berdiri. Menjaga keselamatan dalam latihan tari dibaca sendiri sudah bisa ya. Lanjut Pusaka. Sekarang ayo kita menulis bersama-sama. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tuliskan 5 kalimat yang memuat penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat atau untuk mengakhiri kalimat. Wajib itu tanda titik atau tanda tanya untuk bertanya. Ayo sekarang Bu Siska contohkan nomor 1. Saya sedang belajar titik. Edi sedang menyapu lantai titik. Benny memotong rambutnya kemarin titik. Lani memiliki kelinci yang lucu titik. Siti berpuasa dengan semangat titik. Jadi di sini ada tanda titik ya. Artinya mengakhiri kalimat. Pukul berapa Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pertama, mereka memulainya pukul 14.00 atau jam 2 siang. Kemudian selesai pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, dari pukul 2 sampai pukul 4 langkahnya ada 2. Dari mana Bu Siska? 1, 2, ini loh 4. Ya, berarti di sini ada 2 jam. 2 jam berapa menit? Kalau 1 jam itu 60, maka 2 jam berarti 2 kali 60, 120 menit. Sekarang kita jawab bersama-sama. Mulai latihan pukul berapa? Jika lamanya 2 jam dan selesai pukul 10, berarti pukul 8 ke pukul 10, 2 jam. 2 jam berapa menit? 120. Nomor 2. Mulai latihan pukul berapa? Jika selesai pukul 1 siang, lamanya 4 jam, maka dimulai pukul 9. 4 jam berapa menit? 240. Kalau mulai latihan pukul 7, berarti ke pukul 12 ada 5 jam. 5 jam berapa menit? 5 kali 60 yaitu 300. Kamu harus hafal perkalian, wajib untuk kelas 2. Nomor 4. Kegiatan dimulai pukul 9, berakhir pukul berapa? Yaitu 3 sore karena 6 jam. 6 jam berapa menit? 360. Nomor 5. Kegiatan dimulai pukul 7, berakhir pukul 12 karena 5 jam. 5 jam berapa menit? 300, yaitu 5 kali 60 ya. Bagaimana 300 ini? 5 jam, 5 kali 60 menit. Jawabannya 300. Maka sekarang kegiatan bersama Bunda. Orang tua membimbing anak untuk menentukan lama setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah dengan menggunakan satuan jam. Selanjutnya anak dibimbing untuk mengubah ke dalam satuan menit. Jadi maksudnya apa Bu Siska? Tugasnya misalkan cukup satu pekerjaan, belajar misal. Belajar ini Bu Siska aku belajar 2 jam. Nah 2 jam ini berapa menit? 2 jam ditulis sama dengan 120 menit. Nah begitu ya. Kemudian nomor 2, setelah belajar Bu Siska aku makan. Nah makannya berapa menit? Begitu ya. Ditulis sendiri dengan kreativitas sendiri. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.